Selesai suara ya. Baik, akhirnya setelah dicari sekian hari oleh Tiffany dan satu lagi siapa Tiffany di kelas sebelah PJ-nya? Kalau Kurota, Pak. Ya, nggak ketemu juga irisannya, bahkan irisannya pun di hari Sabtu. Saya ngomong sama Sahrul, Senin aja udah sebagian dulu, nanti sebagian lagi mengikuti menyusul. Jadi akhirnya dipisah juga. Tadi mau barengan langsung sekali jalan, ternyata nggak bisa, jadi harus 2 kali ketemuan. Dan Sahrul bisa. Baik, hari ini materi untuk belajar bareng rektor aja dengan Sahrul, cutting kalian 2021 ya, loh. Tahun 2001 gitu ya, belum bimbing saya dan yang lagi mengembangkan produk mengenai Tora. Ini sekilas saya coba tayangkan dulu nih. Nih, ini punya Sahrul nih, bukan punya saya, punya Sahrul. Kelihatan ya, guys? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Jadi Sahrul nanti buatnya seperti ini, sudah buat. Lalu ada berbagai macam pilihan di sini. Nah ini contoh gitu ya, bentuknya e-modul yang Sahrul buat. Jangan dilihat produknya e-modul bukan, tapi lihat kontennya. Siapa tahu nanti ada yang saya mau buat seperti itu. Nah nanti dipelajari seperti apa yang Sahrul buat. Ini contoh. Nanti bisa next gitu ya. Nah, seterusnya ada pilihan gitu. Contoh di translasi misalkan bagian isinya. Ini ada menggunakan model tertentu dari Sahrulnya. Lalu ini kemarin ada yang sehingga saya ada nanya bisa nggak pakai software ketiga ya boleh. Ini dengan GeoGebra kalau Sahrul. Lalu ada pertanyaan pemantik ya di mana dicoba di ayo mencoba gitu ya. Bisa memilih lalu ada responnya langsung. Itu ya, bagaimana cara membuat ini nanti coba akan Sahrul jelaskan gitu ya. Terus juga bisa mengisi di kelas seperti ini gitu ya. Nanti akan muncul responnya juga dan seterusnya. Jadi apa yang Sahrul buat mungkin bisa kalian amati dulu modifikasi untuk yang akan kalian gunakan di dalam mengembangkan produknya. Nah ini ada teks centang box ya dan seterusnya. Gitu. Nah ini masukkan gambar dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan langsung atau dijelaskan oleh Sahrul gitu ya. Untuk kuisnya di mana? Di penutup ya? Kuis atau ujiannya ada di mana dulu? Di tiap materi? Iya Pak, itu tapi latihan soal. Latihan soal di tiap materi. Ya. Ada contoh soalnya dan seterusnya. Pokoknya nanti dieksplorasi lebih lanjut. Nah ini latihan soal. Ini langsung keluar responnya. Nah, tuh tadi kan beda ya. Respon tadi agak banyak ini benar itu ya. Berarti bisa diganti. Nah, terus nanti di sini selalu menggunakan model tertentu sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan sintak model itu, gitu ya. Oke. Cara stop share gimana nih? Stop share. Oke. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti Sahrul akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan yang menggunakan itu untuk mengembangkan produknya. Kalian amati, kalau ada bagian yang ingin kalian tanyakan dan dalami silahkan. Hingga langkah-langkah yang Sahrul berikan itu pastinya akan pakai buat mengembangkan modul kalian, produk kalian gitu ya. Jadi nanti Sahrul menjelaskan di sela-sela kalian boleh bertanya, sifatnya fleksibel saja, tidak harus nunggu selesai baru bertanya, bisa langsung sehingga nanti lebih dinamis ya. Saya mantau melalui handphone saja kan ada kegiatan lain. Oke, bisa dipahami semuanya?
Oke, kalau gitu saya akan Sarul untuk membantu menjelaskan apa yang sudah Sarul buat dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat tersebut. Silakan, Sarul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya akan tampilin produk yang saya buat aja ya. Dan di sini banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian explore sendiri sebenarnya. Cuman saya sampainya bagian yang bisa saya kerjain aja. Eh, untuk tampilannya udah muncul belum, guys? Udah, Kak. Udah. Jadi ini di awalnya, ini udah muncul kan? Udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Jadi di awalnya ini saya buatnya dari Canva. Itu bisa kalian buat dari mana aja, dari Figma, dari Adobe Illustrator, terserah kalian untuk buat desainnya ini. Jadi desain ini saya buat dulu dari Canva. Kenapa dari Canva? Sebenarnya bisa langsung dari Lektora. Tapi karena keterbatasan font lah, menurut saya kayak dari Canva tuh lebih banyak gitu variasinya. Jadi saya dari Canva dulu. Ini untuk tampilan pertama. eh, Pertama banget itu disesuaikan dengan em, teksnya itu disesuaikan ukurannya. Nah, kalau di sini saya menyesuaikan ukuran HP. Jadi saya cari ukuran HP di iPhone 16 dan itu kebetulan sama dengan Android. Oke, sama dengan Android sebelumnya. Kalau di ukurannya itu yang saya kali dua supaya kesannya lebih tegas lah gambarnya. Terus untuk gambar yang akan dijadikan tombol, dijadikan button, itu saya pisah dengan desain dari backgroundnya. Saya pisah. Kenapa dipisah? Karena di bagian sini itu kalian bisa kasih tombol. Hmm, nih, bisa kasih button. Di sini ada teks, kalian ketik sendiri. Terus untuk transparan itu em, contohnya kayak gini deh. Nah, untuk transparan itu seperti ini. Jadi bisa aja langsung pakai transparan button. Tapi kenapa saya pakainya gambar? Karena supaya ketika diklik itu gambarnya bisa di resize, dikecilin atau dibesarkan supaya ketika diklik tuh ada perubahan seperti itu. Jadi pakai gambar yang berbeda. Nah, insert gambarnya dari image ya. Image kalau bisa tuh kalian bikin satu folder di mana foldernya itu isinya gambar-gambar itu dan kalau bisa disusun lah. Kalau di sini kan saya masukin bagian pendahuluan, isi sama penutup. Yang dimana pendahuluan ini terdiri dari banyak sub materinya, sub babnya. Isi juga. Jadi yang pertama banget dibuat tuh awalnya kalau kalau cover ini nggak termasuk di bagian section itu pakai page aja. Jadi add section, sorry, new. Nah ini chapter untuk misahin page sama sectionnya.
Kalau page itu berarti halamannya. Section kumpulan dari halamannya itu. Kalau buat itu dulu. Nah, di tiap page-nya masuk ke properties itu ubah panjang sama lebar, lebar sama tinggi yang kalian mau. Kalau di sini saya kan akan di-upload ke website, jadinya menyesuaikan HP gitu, menyesuaikan device, gadget HP lah. Nah, terus ketika udah masukin gambar ini, gambar ini saya namain, terus dimasukin ke action. Nah, kalau untuk masuk ke bagian ini, kalau untuk masuk ke halaman berikutnya, tinggal gini, mouse klik ini, pokoknya em, mau mau jadi apa, mau ditampilkan atau mau dihilangkan atau mau diklik objeknya ini. Kan ini tampil kalau diklik ya. Jadi dari habis di sini kita cari go to untuk mengarahkan kemana ini. Kalau go to web address itu untuk ke um, link yang akan dituju gitu. Jadi go to itu untuk berdasarkan elektoratnya. Kalau go to web address berdasarkan software bantuannya lah, software ketiga gitu. Di sini saya targetin untuk next page. Nah, kan kalau misalnya diklik cuma ya udah nih masuk ke halaman berikutnya, nggak ada perubahan. Jadi di sini saya resize untuk uh, weight sama headnya satu-satu. Kalau udah klik resize itu ntar dikasih target. Nah, target itu tuh maksudnya siapa nih yang mau di resize. Makanya di sini tombolnya saya namain button mulai, button untuk mulai, ditargetinnya ke button. Jadi ketika diklik itu kan berubah seperti itu. Ini hilang. Nah, di bagian pendahuluan ini headbar yang dibuat dari shape. Headbar ini awalnya saya buat untuk ke sub-sub babnya itu. Bab pertama pendahuluan, kedua isi, ketiga penutup. Jadi di sini jadinya cuma untuk ke halaman pertama dari subbabnya doang. Karena di sini ada sidebar-nya untuk masuk ke bagian-bagian dari si subbab itu. Cuma di pendahuluan ada petunjuk, pengantar dan pembelajaran. Ini cara buatnya untuk di headbar. Ini pakai shape 3. Habis bikin shape 3 nih, bikin bentuk 3. Itu kalian grup, terus kalian kasih nama nih headbar. Terus kalau ini strip itu gambar. Jadi saya nggak nemu gambar di storanya. Makanya pakai gambar biasa nih strip. Jadi dia kalau diklik muncul seperti ini. Kalau diklik lagi muncul lagi seperti ini. Nah, cara untuk dari si strip ini di si garis 3 lah ya. Garis 3 di sidebar ini sama di action. Kalau tadi kan kita klik ya. Nah, ini kita show. Jadi ketika kalau kita klik kalau tadi go to ya, ini show. Jadi kalau kita klik, terus kita munculkan apa yang mau kita munculkan. Saya mau munculkan sidebar. Nah, di sini buat dulu nih sidebar sebelumnya.
Nanti muncul sidebar. Terus jangan lupa juga ada hide. Hide ini untuk nutup si stripnya itu. Jadi ketika diklik muncul sidebar, stripnya hilang. Nah di sidebar ada ini background untuk belakangnya. Ini ada sub, ada bagian per sub babnya lah. Tunjuk, pengantar, sama tujuan pembelajaran. Ini pakai share, titiban gitu. Jadi di atasnya. Nah, kalau di bagian petunjuk berarti dia dikasih style warna. Jadi ketika di bagian pengantar atau pengantarnya dikasih style warnanya. Gunanya ini kan untuk masuk ke bagian-bagian dari sebabnya ya. Berarti kalau kita lagi ada di petunjuk, ini nggak usah dikasih action. Tapi kalau di bagian pengantar nih, kita masukin go to. Habis itu targetnya adalah kata pengantar. Karena nanti di sini ada ini. Next page, reverse page, next page in title. Nah, ini kalau kalian udah buat page-page-nya dirapihin, ntar kalian ada di sini location in title, itu di bagian kata pengantar. Nah, terus kalau untuk back sama next, ini juga sama, pakai gambar yang terpisah. Jadi nggak dalam satu gambar. Ini actionnya berarti nanti kita klik, mouse klik, terus go to next page. Kalau ini, mouse klik, go to previous page untuk sebelumnya. Nah, untuk button-button itu aja. Nanti masuk ke bagian isi. Ini saya masukin chapternya isi. Satu page ini untuk isi. Sini bikin 4 gambar. Nah, tiap gambar tetap harus dapat action di mana ngarahin ketika diklik itu ngarahin ke mana. Bisa tampilnya ke bagian translasi dan ke page. Di bagian translasi ini pokoknya harus size-nya itu diikutin, menyesuaikan. Jadi kalau kalian misalnya masukin 786 kali 1000 di Canva ya, itu ntar kalian kalian upload ke Canva ini, terus di bagian bawahnya kalian upload lagi karena ini di page ini tuh untuk beberapa gambar lah. Karena di Canva kan nggak bisa yang kayak tiap tiap hal sorry tiap slide itu beda-beda kan ukurannya. Jadi ya kita maininnya di bagian ini aja. Ternyata sih teksnya itu bisa diatur lah lebar sama tingginya. Ini saya tempel-tempelin nih beberapa beberapa halaman. Terus ini, ini juga sama. Kalau ini bagiannya ke action, terus go to web. Jadi kita diklik masuk ke web yang mau dituju. Nah, untuk ini masuknya ke test and survey. Jadi ini saudara-saudara ini harus satu. Yang nomor satu satu, nomor dua dua, nomor dua satu, terus satu nomor satu lah. Ketika kalian test and survey, itu di bagian questionnya ada cari benar atau salah. Multiple, ini berarti pilihan ganda. Kalau ini
Bisa pilih lebih dari satu. Fill in the blank sama number entry itu sama isian singkat. Terus matching itu nanti mencocokkan. Drag and drop juga mencocokkan. Cara buatnya berarti kalian klik akan muncul ke sini. Ini akan muncul kayak gini ya. Karena sebelumnya soal-soal ini itu adalah gambar dari kakak. Jadi yang saya mainin itu di bagian ininya aja, bagiannya aja nih, A, B, C, D. Terus ini pilih bagian yang benar yang benar. Terus feedbacknya kalian bisa enable feedback. Ini bisa kalian ganti setelah pakai kata benar. Dan untuk yang salahnya, bisa ganti pakai kata salah, coba lagi. Nanti itu akan muncul semuanya nih. Question, choice A, B, C, D, sama si bulatan itu. Akan muncul semua. Nah, kayak gini lah muncul semua. Tapi ketika ditampilin viewnya, nah itu nggak muncul ya. Ini cuma ada kulitnya doang. Itu caranya. Caranya teks-teks yang ada di sini, teks-teks yang ada di sini tuh, misalnya initially hidden, jadi dia akan sembunyi gitu. Dia akan sembunyi. Kita hmm, kita coba di preview. Terus kenapa nggak kayak sebelumnya? Itu udah pernah saya coba nih. Satu gambar, satu gambar, satu gambar, satu gambar. Dia kan jadi banyak gambar ya. Dan ternyata ketika diklik itu juga nggak bisa. Jadi kayak ketika gambar itu diklik itu tetap nggak bisa. Harus dari tulisannya doang. Pokoknya jawaban-jawaban di sini tuh bisa diklik kalau kata-katanya dari lektora, si teksnya dari lektoranya langsung itu baru bisa. Dan harus diklik teksnya. Contoh di latihan, contohnya di latihan soal kayak gini. Kan kalau sebelumnya klik ini nggak bisa ya, tapi ini bisa. Kenapa? Karena ini fontnya, font-font yang ada di lektora, jadi bikinnya langsung dari lektor. Ini kan untuk pilihan ganda. Untuk ini benar-benar banyak karena satu ini tuh untuk satu jawaban doang. Ini saya buat satu jawaban. Relation. Nah, itu relation itu ini ada banyak. Ada sama dengan, ada not equal to, atau lebih dari kurang dari. Di sini kalian masukin value-nya. Bisa masukin dua value. Jadi kalau misalnya satu ini dijawabnya di min 2 sama min 3. Itu sama. Ketika dijawab min 3 benar, dijawab min 2 juga benar. Equal to, jadi sama dengan. Ini dibikin satu-satu, satu satu ini, film blank ini, itu cukup satu jawaban doang.
Ini untuk multiple choice sama kayak film-film sebelumnya. Nah, kalau ini untuk multiple response. Jadi dia belum bisa mengikuti jawaban mana yang emang benar. Jadi lebih dari satu bisa. Tapi kalau satu pun juga bisa sebenarnya. Pokoknya lebih dari satu, satu juga termasuk. Nah, kalau ini bedanya. Ini. Tadi ini multiple choice. Kalau kalian show choice as drop list, dia akan munculnya kayak gini. Tapi kalau kalian munculinnya enggak drop list, munculnya kayak PG. Terus untuk kalian. Misalnya, hmm, yang udah gini, kalau nggak drop list. Tapi kalau drop list, yang bilang itu nanti di kliknya baru satu awal kan nih ABC-nya. Kalau ini ABC-nya di dalam sini. Kalau drop list, kalau kalian klik yang drop list. Hmm, yang di bagian refleksi ini agak hmm, berbeda lah seperti sebelumnya. Pokoknya di bagian yang mencoba ini saya emang tampilin pilihan ganda. Ini juga sama pakai isian singkat. Jadi tapi di bagian ayat temukan itu nggak pakai isian singkat lagi, tapi pakai drag and drop. Jadi kalian bisa isi. Saya bisa ceritain lah gimana ini tempatnya. Nah, sorry, saya buatnya pakai sama tes survei di questionnya kita masuknya drag and drop. Dan ini itu harus kalian buat sendiri, buat gambar sendiri lah. Ini jadi ini tuh nggak bisa yang kayak dari tempat misalnya di dalam sini, tapi ini bikin gambar sendiri lah. Sebelumnya kan mengikuti ya, masih masuk ke dalam awalnya.
Nah, ini pakai batan sendiri. Kayak batan-batan tadi. Terus jika kalian angkat itu nanti akan jadi ini. Hmm, terus, oh, kita coba di bagian ini. Kalau dari elektorat itu udah di difasilitasi lah. Native sample drop image. Tapi kalau di gambar ini cuma untuk ini doang. Hmm, tiga doang. Kalau kita mau nambah, itu nggak ada tampilan lagi. Jadi menyesuaikan gambar kalian. Nah, jadi kalau misalnya itu menyesuaikan gambar kalian. Ini kan ada tujuh. Jadi bikin sampai tujuh. Ini yang di drag, yang digeser-geser. Sebelah kiri itu yang digeser-geser. Sebelah kanan itu yang ditaruh. Nah, untuk menyesuaikan itu, kita bisa klik itunya. Kita bisa klik ini. Dan juga kita bisa besarkan juga. Sesuai sama yang berat yang ada. Sama tempat yang kalian buat. Dibuat. Sesuaikan. Ini. Kalau mau rapi bentuknya, itu bisa kalian buat di sini. Kalian tentuin dulu satu. Misalnya udah pas. Jadi ntar setelahnya ngikutin yang sebelumnya. Terus, ini, pokoknya di sini untuk yang nanti jawabannya, bikin bikin jawabannya. Misalnya ini pokoknya kalian nama ini itu apa, ini apa. Kalau misalnya maunya pakai gambar, nanti pakai gambar ininya kalian hapus. Tapi kalau mau pakai tulisan doang, gambarnya nggak usah juga nggak. Ini sesuai teman ya. Yang satu judulnya yang satu. Hmm, Kenapa ini tujuh ini? Ini misalnya nanti kayak gini. Kalau gambar biasanya kecil-kecilin dulu gambar. Ini kalau misalnya teman tampilin ini, bisa kalian insert di hiddennya. Ini tadi di drag. Ini susun bagiannya samping antara rapis. Ini bisa drag sini. Kalau misalnya dia nggak pas di tengah,
itu nggak bisa nempel di sini. Jadi di uh, oh ya untuk mengubahnya tuh klik ininya ya. Jadi jangan klik ini. Terus kalian nyari tuh edit question. Kayak gini. Ini nggak ada edit question. Nggak ada edit question. Jadi harus kayak dari awal gitu ya. Di utama edit question. Baru bisa. Nah, biasanya perubahan ini tuh terjadi kalau kalian ngegeser ini. Geser si dia ini. Si tempat duduknya. Atau kalian perkecil. Kayak dipersel atau digeser. Kayak nggak sesuai sama um, awal tadi lah. Itu nanti situationnya tempat duduknya akan balik lagi kayak gini nih akan berantakan lagi lah dia harus sebisa mungkin ininya tuh harus dipasin pasin dulu misalnya udah pasti nih di sini udah akan digeser-geser lagi atau dikecilin kalau udah pasti baru kalian ubah tempat dropnya ini. Itu contohnya sama setelah ini setelah drag and drop itu saya balik lagi ke bagian isian tingkat terus ini balik lagi ke pilih yang dianda terus pilih yang tidak satu multiple response terus balik lagi ini ke drag and drop bagian atas aktivitas rotasi juga sama itu semua kita bilang ganda isian singkat drag and drop sama multiple response nah kalau tadi kan kita depthnya cuma sekali ya kalau ini bisa dua jadi pokoknya kalau kalian ngedropnya itu di dua tempat nah di dua tempat itu mau mau misalnya yang atas sama yang bawah ya mau di sini duluan atau ini di sini duluan itu sama aja tetap benar kalau itu sama terus untuk evaluasi ini kan sama ya tapi di sini bedanya saya nggak ini enable feedbacknya jadi ini enable feedbacknya saya hapus jadi ketika jawab nggak langsung kayak jawab ada jawaban atau enggak. Ntar jawaban benar jawaban itu benar atau salah
berdasarkan skor. Kita di samping. Bisa yang pertama sebelum satu tim gitu ya. Bisa klik ya, harus di bulatannya di sini tuh bisa karena ini font dari GeoGebra, jadi bisa sekali kan submit. Terus di sini akan jadi hasil nama, hasil kelas sama hasil skornya. Nah, untuk caranya gini, teman kalian buat dulu nama sama kelasnya. Ini bisa pakai template dari Canva juga boleh. Ini yang penting tuh bagian ini, karena ini yang akan kita input. Ini cara buka. Nah, kalau tadi kan pakai ini, kayak fill in the blank. Ini pakainya short answer, jadi nggak ada jawaban, nggak ada nilai. Jadi nggak akan ada nilai. Cuma um, jawaban aja gitu, short answer. Jadi dibuat aja short answer karena kita nggak tahu. Answer short answer. Terus kalau untuk ini kita tetap pakai ini ya, multiple choice pilihan ganda. Ini semua seperti sebelumnya ini pilihan ganda. Di bagian evaluasi, soal evaluasi saya ini itu bagian nama sama input nama sama kelas doang yang beda. Aku pakai short, kita pakai short answer. Terus di submit ini yang lumayan repot. Jadi saat kita mau masukin skor, itu caranya ini klik mouse, mouse klik. Kalau sebelumnya kan go to show height, resize gitu ya. Ini kita pakai yang modify variable. Dan ketika kita modify variable, itu ini target. Terus tipenya itu bisa add variable, subtract, multiply, elemen value. Ini untuk nilai. Kalau satu satu soal tadi itu nilainya berapa? Target. Nah, kalau target ini caranya bikin baru. Kita bikin variabel. Jadi cari namanya hasil eval. Ini variabel terus klik hasil eval. Ini klik hasil eval. Initial value-nya dibiarin ya. Ini dibiarin aja langsung oke. Nah, sebelumnya kan langsung dapat feedback ya. Kalau ini itu cuma ngerekam datanya doang kan. Caranya begini. Kita klik ada if di sini nanti. Di kondisi. Klik variabelnya. Pokoknya benar-benar dinamain. Nomor satu tuh namanya. Kalau ini contoh nomor satu, hal satu. Relationship-nya is correct. Benar. Kalian bisa, kalau misalnya mau explore lagi, bisa banyak lah. It's not correct, empty, less than or equal. Nah, kalau udah tuh oke, nanti bikin lagi action, terus mouse klik, modify variable,
sama ntar targetnya masih level dan lain-lain. If-nya berarti level 2, 2. Kan saya ada 20 ya, berarti bikin 20 modify variabel. Terus di bagian hasil ini nama source hasil ini bisa kalian template dari Canva atau platform lain lah untuk desain kalian. Karena lagi-lagi yang penting itu di bagian sini, ini bagian inputannya nanti. Itu caranya. Ini tuh um, teks biasa, teks biasa hanya kayak masukin ke short answer, boleh masukin teks teks box ini, teks block, teks block di sini bisa, jadi teks block aja boleh. Di sini pakai teks block karena di sini yang penting actionnya. Nah, action di sini sebelumnya kan harus klik ya, ini kita tampilnya show, jadi nggak harus diklik, dia cuma langsung ditampilkan aja show. Targetnya hasil nama, karakternya nama, target kita sama, jadi inputan yang tadi diisi kita nanti di show di sini hasil kelas juga. Nah, di bagian hasil level juga di show, di bagian sininya pilih change content, ini sesuai sama sebelumnya, pokoknya hasil nama level sama kelas, kayak dinamain benar-benar lah supaya nggak bingung. Value-nya juga value-nya kelas. Jadi contohnya gitu aja guys. Sejauh ini ada yang mau tanya enggak? Hmm. Oh, oke oke. Berarti udah siap untuk mengerjakan lektor ini. Untuk kalian udah punya aplikasinya. Bisa installnya, Kak. Sebentar dulu. Dari tadi yang disampaikan sama Sahrul, ada yang sesuai nggak dengan yang kalian rencanakan? Halo? Apakah ada yang sesuai atau masih belum sesuai yang dibicarakan? Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Paling udah sih, Pak, Jelas Kak? soalnya yang Ya, biasanya yang tombol-tombol gitu artinya tadi saya. ya, artinya yang selalu jelaskan itu bisa kalian gunakan nanti di produk kalian gitu ya. Begitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti sekarang kendalanya kan installnya tuh, installnya. Selalu ada mentahnya nggak? Selalu Apa Pak? ada installannya nggak? File installannya? Atau sama nggak dengan yang dimiliki teman-teman ya sekarang ini? Kayak gini sebentar Pak. Coba di share screen. Gini.
Saya di dalam drive kan ini file Di share screen coba. share screen apa ya? Ya, ini logikan untuk um, coba ini. Saya lupa nama foldernya di mana Pak. Ini untuk installnya biasanya bermasalah di mana? Soalnya em, Coba di share screen deh, sebelumnya teman-teman yang tadi kita ada masalah. coba guys dari share screen ada masalahnya.
Ya, kenapa Aliza? Saya izin tanya, Kak. Saya kan udah download, udah dari beberapa waktu lalu, udah lama. Nah, itu kan trial ya 30 hari, tapi saya visanya 18 hari lagi. Nah, kira-kira kalau misalkan saya install ulang, itu trialnya bakalan jadi 30 hari lagi atau terusin yang 18 hari, Kak? Nah, ini kamu downloadnya dari Prodi apa ini sendiri di web? Eh, dari dari link teman saya, ya, Hmm. di drive gitu ada di grup. Oh, jadi proses kendalanya itu udah 30 hari ya, misalnya ya. Jadi sudah lewat ya masa free-nya ya. Betul. Atau ada kendala lain? Ya sih. Halo? Ada kendala lain kah? Halo? Suaranya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Kok jelas nggak ada yang nyaut ya? Apa saya yang ngomongnya nggak bisa dimengerti? Tadi Sarul sudah menjelaskan yang ia lakukan dalam mengembangkan produk, baik menggunakan fitur quiz, ya, dan jasa maupun menggunakan fitur yang lain. Ya. Pada prinsipnya, si garis besar itu baru membuat desain, tampilan warna dan sebagainya di Canva. Ya, Canva diekspor menggunakan edit gambar lalu ditempel ke dalam laptop. Tetapi untuk beberapa fitur yang memang hanya yang bisa atau tidak bisa, maka direktoratnya. Ya. Salah satu pilihan selalu menggunakan Canva adalah variasi font, jenis ya, dan warna di Canva. Gitu ya. Itu bisa diikuti itu nggak apa-apa. Tapi begitu masuk ke dalam uh, fitur-fitur yang mungkin hanya ada di suara, maka ya hanya suara saja yang bisa. Gitu ya. Yang lain nggak bisa. Jadi kayak quiz, lalu next page ya, page berikutnya, preview dan yang lainnya, yang mungkin memang harus dilakukan. Oke, tadi Farah menyampaikan kendala di lisensi. Nah, sekarang uh, memang yang enak sih ini ya, apa namanya, luring ya, nanti biar akan langsung ya. Nah, nanti kita atur waktu aja, hari apa nanti, untuk instalasi dan masih mencoba. Cuman dipastikan dulu kalau filenya sama, biar aman. Nanti mungkin kalau bisa bantu buatkan Google Drive, di-upload, sehingga nanti teman-teman bisa unduh file yang baru gunakan. Jadi sama dengan yang baru pakai nanti. Gitu ya. Jadi satu ya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi udah record ya ini ya. Jadi nanti bisa diulang-ulang sendiri bagaimana menggunakan tes dalam bentuk pilihan ganda atau checkbox gitu ya. Lalu membuat isian singkat tadi saya perhatikan. Lalu ada drag and drop nggak tadi? Ada ya? Saat Ada, Pak. taruh itu ada ya. Oke, Bisa- mungkin bisa Iya, Pak. diulang-ulang gitu ya untuk teman-teman semua bisa mengikuti. Kalau misalnya ada kental lain, oke, ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman ke Sahrul atau nanti mau japri aja ke Sahrul, boleh. Boleh, boleh, Pak. Ya, silakan. Cukup kah? Zahra Sepertinya cukup, cukup, Zahra? Pak. Fauzan cukup. Zahra cukup. Pak, itu lu kan udah download, Pak. Terus dia tuh eh install ininya apa? Apa dong? Kasih tau dong. Apa? Nah ini jadi kan tadi kan saya udah nyoba Pak. Nggak tahu ini bener apa enggak sih.
Saya nggak, kan tadi yang Aleza itu ada yang trial 30 harinya itu. Terus di saya itu nggak ada Pak. Jadi mungkin bisa kali atau gimana gitu. Tadi berhasil kayaknya Pak saya. Anda downloadnya dari mana? Dari yang link dikasih sama siapa itu Pak? Yang ya kayak dari yang teman kelas deh Pak kayaknya. Yang ada tutorialnya gitu. Atau gini aja lah, ruangan yang kita pakai agak bebas kan ruangan workshop ya, karena emang hanya kita aja yang pakai kan ya. Nanti bisa atur waktu, kapan waktu, cuma paling disitu di bawah gitu ya, aja kalau di workshop gitu ya. Kita atur waktu hari apa, nanti juga kalau pas Sahrul bisa, bareng-bareng nanti udah jadi workshop, paling nanti kalian modalin itu aja, apa namanya, kalau kan bareng-bareng gitu ya, kalau kan bareng-bareng nanti kita bisa ulas lagi dari mulai instalasi sampai mencoba yang tadi Sahrul sampaikan sama kita. Itu ya, biar nanti lebih lebih konkret. Saya sih maunya begitu. Kalau tipikal saya kalau begini nih nggak mau ribet-ribet, artinya jangan sekali dua kali ketemu nggak beres-beres, sekali ketemu beres gitu maksudnya. Karena hal yang teknis begitu. Jadi mungkin nanti atur waktu hari apa, jam workshop juga nggak apa-apa nanti sambil ngisi aja, sehingga nanti bisa beres masa kalian dan kalian bisa running untuk kerja membuat produknya. Karena udah ditagih nih sama Bu Pipit untuk sekali dipamerkan hasil pendotik dengan workshop gitu ya. Jadi Bu Kotwadi sudah nagih kemarin, ada nggak pameran? Ada, mau dimasukkan ke UNJ apa pameran ya, UNJ apa gitu. Gitu. Ya, Tiffany mungkin ada yang mau sampaikan? Dari saya cukup. Oke, cukup Bapak, ya kalau gitu ya. Nah, untuk pertemuan yang bahas rektora offline ini di, di minggu ini tanggal kapan Kak? kalau eh, minggu ini nih, saya hanya kosong Rabu. Saya tugas UTBK itu Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Paling Rabu siang atau sore. Lalu bisa hari apa loh? Kalau yang lain bisa langsung aja sama Saru, nggak apa-apa di workshop. Sebenarnya kita masih boleh ke kampus hari Jumat nggak sih, Pak? Sih boleh kalau praktek, nggak apa-apa. Oh, soalnya kan ada arahan buat WFH gitu, Pak. Saya pikir nggak boleh tadi. WFH itu untuk mata kuliah yang teori. Kalau memang praktek, tetap harus di lab, termasuk lab work. Oh, baik, Pak. Mungkin Ya, nanti saya coba diskusikan dengan teman-teman mahasiswa dulu, Pak. jadi ya. Iya, Pak. Nanti Saru juga kasih ke saya availability-nya ya, untuk waktu ya. Nanti sama-sama enak untuk ketersediaan waktu. Gitu ya. Oke, Saru closing dulu. Apa yang sampaikan? Silakan. Closing, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya buat hmm, apa percobaan lektor itu sebenarnya banyak banget yang membantu dari YouTube, ada dari ChatGPT. Kalau kalian mau manfaatin ChatGPT juga bisa. Itu banyak banget. Cuman emang beberapa kadang nggak bisa karena keterbatasan si aplikasinya itu. uh, Pinter-pinter kalian lah untuk cari celah gimana cara ngebuatnya gitu. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Sahrul untuk waktunya. Mohon maaf sekali mengganggu aktivitas Sahrul. Ini mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman semua, dan nanti segala yang ditanyakan kita bisa gitu ya. Jadi silakan tentukan waktu untuk instalasi lektoranya, sehingga nanti bisa langsung mencoba menggunakan lektorat seperti yang sudah disampaikan tadi. Oke, untuk itu ada pertanyaan lagi untuk mata kuliah ini? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Baik. Kalau nilainya ini cukup, adalah anggap aja cukup semua. Karena nilai ini walaupun tidak kelihatan. Oke, on cam dulu. Kita ngambil gambar dulu. Silakan yang pakai laptop bantu untuk screenshot. Wajahmu harus kelihatan Hamilia. Mana wajahmu Hamilia? Jangan dasimu saja, termasuk Zalfa, kurang ke bawah Zalfa. Kaulan Sadida juga kurang ke bawah kameranya.
Oh, ada Bu Desi nih ternyata. Yang Bu Desi. Sherlyn, Siang, ke Pak. bawah lagi Sherlyn. Najwa, ke bawah lagi. Wajahmu nggak kelihatan. Tadi yang sampai hidungnya doang kelihatan. Lisa juga sama. Anissa, Sinta, Devi, Guti, mana wajahmu? Syahrul, mau difoto. Risha, mentang-mentang dulu berantakan banget. Oke, sebentar dulu beruntung Risha. Ya, oke. Siapa yang punya, siapa yang bisa dia bantu untuk ambil gambar? Saya, Pak. Tiffany, wajahmu nggak kelihatan Tiffany. Itu backgroundnya itu. Mantap. Iya, Pak. Ayo, Nuraini, silakan. Teman-teman senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekarang set kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk kali ini. Bu Desi, ada yang ingin tambahkan, Bu Desi? Sudah Bapak cukup, karena tadi saya telat juga Pak joinnya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Sahrul, Bu Desi, terima kasih banyak untuk join hari ini. Saya tunggu kabarnya dari Tiffany untuk kita tuntaskan lektor lainnya, belajar bareng langsung dengan Sahrul gitu ya. Panggilnya Mas apa Om nih Sahrul nih? Om aja ya. Oke. Terima kasih banyak. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. semuanya. Terima kasih, Pak.